Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Bos Alex. Ketua geng Hots, geng soal Hots. Sekaligus saya ini adalah juragan soal Hots. Hari ini saya akan membahas sebuah materi Hots yang cukup Hots. Tentang kekekalan energi. Saya ada pertanyaan yang cukup menginspirasi. Nah, ini adalah soal dari siapa ini? Nah, ini. Oh ya, bagi kalian yang belum menjadi anggota geng, saya undang kalian untuk bergabung menjadi anggota geng. Ya, ini adalah geng kita, geng soal hot. Saya adalah ketuanya. Ini sebuah pertanyaan dari Ana Anissa. Sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Hugh, ya, dan ini bagus sekali jawabannya. Saya akan membahasnya, sekaligus saya akan memberikan materi ini soalnya ya. Saya akan memberi materi tentang kekekalan energi. Kelihatannya akhir-akhir ini materi ini agak ngetren, ya. Jadi saya mulai dari menggambar. Saya akan menggambar pakai warna coklat. Ini misalnya sebuah pohon, ya. Ini adalah pohon, bukan sembarang pohon. Ini adalah pohon sembarangan. Ini adalah pohon apel. Terus ada buah apel di sini. Dan ada daun apelnya juga. Buahnya cuma satu, daunnya cuma satu. Oke. Yang ingin saya sampaikan adalah saat apel ini jatuh, ya, ini akan terjadi perubahan dari perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Dan satu hal penting yang harus kalian pahami di konsep kekekalan energi, kekekalan, nulisnya kok gitu ya, kekekalan energi. Kita di sini hanya akan membahas energi mekanik, tidak termasuk energi bunyi yang dihasilkan saat gedebuk jatuh di sini, ya. Energi di sini, energi di titik satu ini saya kasih nama energi mekanik pertama, ya. Apel ini jatuh, sampai di sini. Pada suatu titik di sini, ya, ini anggap saja di sini adalah energi mekanik kedua, dan di sini adalah energi mekanik yang ketiga, sesaat sebelum menyentuh tanah, ya. Jadi kurang naik sedikit ke atas, sesaat sebelum menyentuh tanah, ya. Jadi ini masih belum menyentuh, ya, apelnya. Nah, di sini ketinggiannya misalnya adalah H, di sini ketinggiannya adalah H1 gitu ya. Ini ketinggiannya adalah H1, misalnya ini ketinggiannya adalah H, ketinggiannya adalah H, ini H, bukan H1, ini sebentar saya hapus dulu ini. Satunya agak ke bawah. Ini adalah H1, ya, atau H2 gitu aja. H2 di sini H1, H dalam kondisi 1, di sini adalah H3. H3 ini sama dengan 0. Ya, jadi ketinggiannya adalah 0, H1 adalah ketinggian maksimum, ya. Dan kekekalan energi ini adalah energi mekanik. Rumus dasarnya energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial adalah mgh, energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Biasanya akhir-akhir ini yang sering ditanyakan adalah energi kinetiknya, EK-nya, dengan yang diketahui adalah energi potensial. Ya, perhatikan, jangan tidak diperhatikan. Konsep yang penting dari kekekalan energi adalah energi di titik 1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Ini konsep yang sangat penting. Jadi kenapa disebut kekekalan energi? Karena energi bersifat kekal, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Yang bisa adalah berubah bentuk dari wujud satu ke wujud lain, ya. Jadi EM1 itu selalu sama dengan EM2, selalu sama dengan EM3.
Nah, agar kita cepat dalam mengerjakan soal, ya, ini kita artikan dulu energinya, EM1. Ya, ini adalah massa kali gravitasi kali H1 ditambah setengah M V1 kuadrat. Nah, V1 saat apelnya masih diam, ya, berarti kecepatannya 0. Jadi di atas ini di EM1 energi murni adalah energi potensial, ya, atau EP, murni energi potensial. Saat di EM2 adalah MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Ini adalah EP, ya, ini adalah EK. EK. Nah, satu hal penting yang ingin saya berikan, EK yang terbentuk di sini adalah berasal dari energi potensial, ya. Jadi energi potensialnya turun akan berubah menjadi EK. Jadi total energi tetap sama, ya. Jadi ada perubahan wujud energi dari energi potensial menjadi energi kinetik, dari ketinggian menjadi kecepatan. Itu konsep penting, ya. Kemudian di sini EM3 ini adalah murni energi kinetik. Jadi ini MGH3, H3 itu 0 ditambah setengah MV3 kuadrat. Di sini adalah 0. Jadi murni, ya, di sini adalah energi kinetik. Di sini adalah murni adalah energi potensial. Nah, yang sering ditanyakan akhir-akhir ini adalah ini, energi kinetik. Jadi kita bisa menghitung energi kinetik dari energi potensial yang dirubah. Jadi H aksen ini adalah H1 kurangi H2. Ini adalah energi potensial yang dirubah. Energi potensial, ya, yang dirubah menjadi energi kinetik, ya. Oke, jadi kita menggunakan rumus ini, ya. Atau cara kedua, kita juga bisa menggunakan pendekatan yang diberikan Mas Hugh, ya, Hui, ya. Kita hitung energi mekaniknya berapa dulu, bahwa energi mekanik di tengah-tengah biasanya adalah energi potensial tambah energi kinetik, maka kita dapatkan energi kinetiknya. Seperti itu juga boleh, hasilnya sama, ya. Oke. Ini pendekatan yang bagus juga, menggunakan konsep kekekalan energi. Salah satu contoh soalnya sudah ada di sini, ya. Contoh soalnya di sini nanti akan saya berikan contoh soal yang lain mungkin, ya. Oke, kita fokus pada contoh soal ini. Nah, bola bermasa 200 gram. Ingat ini dalam joule, kalau gram harus dirubah menjadi kilo, ya. Nah, gram ini jadikan kilogram. 200 gram ini adalah 200 dibagi 1000. Ini akan menjadi 0,2 kilogram. Ya, ini menjadi, saya khawatir ketutupan saya sendiri, 0,2 kilogram. Ya, jadi perubahan ketinggian yang ada dari 200 cm, ya, menuju 120. Jadi energi di sini, EM di sini sama dengan EM di sini. Jadi kecepatan ini tidak perlu kita hitung secara langsung karena kita fokus pada energinya. Jadi kita tinggal menyelidiki delta H-nya, yaitu H aksen, ya, delta. Tadi saya simbolkan H aksen, di sini saya simbolkan delta H, sama saja. Jadi H dikurangi H1 gitu aja, ya. Atau H1 dikurangi H2 gitu aja. Ini EM1, EM2. Oke. Ini adalah H1 dikurangi H2. Ini adalah energi potensial yang hilang. Bukan hilang sih sebenarnya, berubah menjadi energi kinetik. Jadi energi kinetik sama, ya. Energi mekanik sama dengan energi kinetik tambah energi potensial. Jadi energi kinetiknya ini kita hitung dari energi potensial yang hilang. Ya, ini adalah M kali G kali H, delta H tadi. Ya, masanya berapa? Masanya adalah 0,2. 0,2, gravitasinya berapa? Gravitasinya 10. H-nya berapa? H-nya, delta H-nya berapa? Ini 200 cm, 120, 80 cm. Ya, 80 cm. Ini kalau kita jadikan ke meter adalah 0,8
meter ini adalah 0,8. 0,2 dikali 10 adalah 2, ya, dikali 0,8 adalah 1,6 Joule, ya. 1,6 Joule. Di sini kita jawab, kita lihat jawabannya 1,6 Joule. Benar kan? Sama saja. Oke. Kalau idenya pendekatan yang diberikan Mas Gius seperti ini saya jelaskan. Jadi Mas Gius itu mencari energi mekaniknya dulu, energi mekanik. Lah energi mekanik yang digunakan adalah energi mekanik saat di sini, ya, EM1 sama dengan EM1. Di EM1 energi masih murni energi potensial, ya. Jadi EP tambah EK sebenarnya karena belum bergerak, EK-nya 1, EP-nya MGH. Masanya adalah berapa itu? 0,2, gravitasinya 10 dan ketinggiannya di sini masih 200 cm yaitu 2. Ya, kalau kita hitung adalah 4 Joule. Kemudian menghitung EK di sini dengan pemahaman bahwa E di sini sama dengan E di sini. Jadi EM2 sama dengan M1, ya, sama dengan EP, ya. Potensialnya adalah 120. Dihitung EP di EP2, ya, tambah EK. Ini yang dicari. Maka EK sama dengan EM, ya, 2 dikurangi EP2. Nah, ini nanti akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan ini kan 4, ya. 4 sudah kita hitung 4 ini tadi 4 Joule, bukan jam, ya, Joule, Joule, ya, dikurangi EP2 adalah ini 120 cm, MGH kan, MGH sama dengan 4 dikurangi masanya adalah 0,2, gravitasinya 10 dan H-nya adalah 120 adalah 1,2. Nanti kalau dihitung pasti ketemu 1,6 ini. Oke, ya. Nah, alternatif lain dari soal ini biasanya seperti apa? Biasanya yang sering dimunculkan adalah misalnya batu dijatuhkan dari gedung. Sama saja. Jadi batu tadi posisinya seperti apel, ya. Saat posisi di sini berapa? Ya, ingat, ya. Kalau menggunakan pendekatan yang saya berikan tadi, delta H yang dihitung langsung. Jadi di sini EK sama dengan MG kali delta H. Delta H-nya yang atas ini. Ya, delta H adalah misalnya ini adalah H1, di sini adalah ketinggiannya H2, maka delta H sama dengan H1 dikurangi H2. Ya, mana yang kalian sukai itu aja yang kalian pakai. Intinya itu adalah bagaimana cara kita mengerjakan soal ini tanpa harus mencari kecepatannya. Nah, alternatif soalnya bisa macam-macam. Boleh jadi kalian misalnya dikasih bentuk seperti ini. Ya, bentuk seperti ini bola menggelinding, ya, energi kinetik saat di sini mungkin, ya, mungkin seperti itu, atau malah sama bola menggelinding, ya, tapi di sini habis itu bolanya jumping sampai sini, ya. Dengan diketahui delta H-nya ini bisa saja kita menghitung energi kinetik di titik sini, ya. Delta H-nya adalah ini. Ini delta H-nya. Jadi soalnya macam-macam, konsepnya sama, ya. Yang sering kalau nggak seperti biasanya pohon kelapa gitu, ya. Pohon kelapa gini. Ini adalah daun-daunnya, ada kelapanya jatuh, itu model seperti ini sering. Konsepnya sama. Oke. Itu adalah rumus, ya, pemahaman dan cara bagaimana kita menghadapi soal-soal yang melibatkan melibatkan konsep kekekalan energi mekanik. Cukup sekian dulu. Nanti kita akan berjumpa pada isu soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.